Suara Metro Indonesia. Pemirsa, kali ini Suara Metro Indonesia akan ke Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lihat ke dalam. Baik pemirsa, di seluruh Indonesia Suara Metro Indonesia ada di desa sini. Nanti kita akan tunjukkan. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak. Namanya Pak? Nama saya Pak Sardono. Pak Sardono ya. Pak, desa ini namanya apa Pak? Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ya. Kita masih di Indonesia. Pak, yang menonjol apa Pak di desa ini Pak? Kalau dominasi sumber ekonomi ya Pertanian ya. di samping anak mudanya ya kerja pabrik, Gitu ya. PNS, ya, TNI, Polri ya ada. Di daerah sini Polri, Pak. ya. Ya. Pak, nanti kita muter-muter Pak di desa ini gimana Pak? Siapa? Terima kasih Pak Dono. Kondisi desanya Pak, sama-sama. Pemirsa, kalau kita lihat desa Widodaren ini, itu sebagian rapi untuk rumah, tata cara menatanya rapi. Kemudian kalau kita lihat persawahan ya, itu juga subur. Ini cukup menarik sebenarnya. View-nya juga kelihatan untuk Gunung Slamet, kemudian Gunung Gajah. Itu dilihat dari jalan kabupaten ini cukup bagus gitu. Kemudian kita lihat lagi di tempat-tempat yang lain itu banyak perdagangan. Kita akan tetap masuk ya di dalam ini, di sekitar Widodaren ini. Ini kalinya juga kita lihat cukup bersih, tertata rapi. Kemudian sekolahan ya, ini juga nampak rapi. Ini sekolahan atau di sebelah sekolahan ini ada balai desa. Ini masih ada kegiatan mungkin ini di balai desa. Ini terus kita masuk terus ke wilayah dalam-dalamnya. Kita kepingin lihat sebenarnya dalam-dalamnya ini, karena tadi di Gapura itu ada tulisan Kampung Pancasila. Tentunya di dalam sini berbagai macam keyakinan, budaya, kemudian juga ada ini. Ini nampak masjid juga bagus di ujung jalan ini. Ya, kemudian kita masuk terus ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini pertanian cukup hijau gitu ya. Cukup hijau. Kalau kita lihat langsung di mata telanjang itu kelihatan Gunung Slamet sama Gunung Gajah, sehingga cukup menarik ya. Cukup menarik gitu. Ini ya, kita lihat ini. Jadi mestinya menyenangkan ya, tinggal di pedesaan itu menyenangkan, karena tempatnya juga nggak begitu panas ya. Ini kita masuk lagi ke gang yang lain, masih di sekitar Widodaren ini. Ini juga bersih ya. Pepohonan juga subur ya. Kelihatan subur ya. Penduduknya juga ramah ya. Tidak seperti di kota-kota besar. Jadi cukup ramah, saling sapa, sehingga nampak persaudaraannya sangat kental, satu sama lain kenal. Jadi banyak rumah-rumah di pedalaman ini yang tidak pakai pagar, sehingga dengan tetangga itu tinggal keluar sedikit sudah ketemu tetangga ya.
Ya kalau di kota besar kan biasa pagar sudah cukup tinggi, jadi susah untuk berkomunikasi dengan tetangga kecuali pakai handphone ya. Ini kalau kita lihat rumah-rumah di dalam ini kan nggak pakai pagar, udah langsung halaman, langsung teras, bisa berkomunikasi. Mobil ya cuma taruh di luar, sepeda juga gitu, sepeda motor taruh di luar. Buah-buahan juga banyak yang nggak diurus, artinya nggak dipanen. Buat tetangga ini memang bagus. Jadi tetangga yang kepingin ya silakan ambil. Inilah kehidupan di pedesaan. Sebenarnya sangat istimewa bagi yang senang tinggal di desa ini. Ya pendapatan mereka rata-rata dari pertanian. Ada juga yang bekerja di luar ya, di luar kota atau di luar Indonesia. Jadi yang di rumah tetap tenang dengan hidup sederhana apa adanya, tidak terlalu banyak beban, tidak terlalu banyak acara-acara seperti di kota-kota besar untuk kebutuhan bulanan, PKK, arisan, sampah, keamanan. Ini kan cukup berat kalau di kota besar. Bagi yang tidak punya penghasilan tetap, memang hidup di kota itu memang berat. Nanti lagi belum lagi yang di perumahan-perumahan elit, mungkin setiap bulannya sampai jutaan ya. Kalau di rumah-rumah sederhana ya, perumahan-perumahan sederhana ya mungkin satu bulan hanya 50.000 mungkin. Ini pengalaman wartawan liputan kesana kemari, sehingga dapat masukan dari warga-warga yang diliput. Oh, kalau di sini sedikit Pak, kalau di tempat-tempat yang mewah, wah mahal Pak, itu jutaan itu. Ini ya, jadi tinggal di pedalaman memang cukup tenang ya. Ini sebetulnya di kampung ini ada juga gereja yang berdekatan dengan masjid. Mungkin bedanya cuma 15 meter. Hanya kita ngesutnya aja, kita nggak begitu fokus man. Jadi gereja dekat dengan masjid, makanya disebut kampung Pancasila. Dan ini memang bagus, patut untuk ditiru. Pas di perjalanan tadi juga kita melihat anak SD SMP itu didandani atau dihias seperti 17-an gitu. Entah acara apa, perpisahan dan sebagainya. Entah ide siapa itu ya, sehingga agak menor-menor gitulah, kira-kira begitu. Untung ya. Wah ini cara buatnya gimana ini? Cara buatnya gitu ya? Iya. Diputer-puter. Kemarin dapat bantuan nggak Bu? Nggak dapat ya? Tapi suratnya dapat. Surat panggilan nggak dapat? Nggak dapat ya? Dulunya pernah, tapi sekarang Oh gitu. Namanya Bu? Namanya dengan Bu? Butati. Butati ya? Nah, nanti mudah-mudahan yang akan datang dapat Butati. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini gotnya juga kelihatan rapi ya, gotnya rapi, pagernya juga ditata rapi oleh warga. Nah ini sebagian cor, memang sebagian bagus sudah dicor ini, tapi sebagian juga rusak. Ini ada jalan-jalan yang rusak parah ya, ada ini yang di jalan utamanya. Jadi sehingga video kita ini goncang gitu ya, karena berlubang. Dan ini cukup panjang juga berlubangnya, sehingga harus hati-hati minggir. Nah ini kalau menurut warga ini jalan utama dari jalan raya ke kampung Widuren ini.
Jadi jalannya memang rusak gitu ya, rusak ya, kemungkinan entah mau diperbaiki atau baru diajukan, saya nggak tahu, ini kurang paham juga. Nah, yang jelas jalan ini menuju ke jalan raya Pantura ya, jalan raya. Jalannya cukup rusak. Sebenarnya kalau kita lihat kanan kirinya cukup bagus, padinya juga menghijau ya, bagus ini. Jadi kelihatan ada pabrik, kelihatan pohon besarnya juga kelihatan hidup ya. Pertaniannya kelihatannya juga subur gitu. Nah itulah bisa. Jadi jalan ini jalan dari Jalan Raya Pantura yang masuk ke dalam Desa Widuren. Tuh. Nah ini jalan ini di kanan kirinya itu ada sekolahan ya, ada sekolahan SD. Kemarin kita melihatnya, jadi entah pendapatnya bagaimana tentang anak-anak ini yang masih SD SMP dihias ya, dihias sehingga atau dipacak nih, bahasa Jawa dipacak atau bahasa Indonesianya tuh didandanin ya, didandanin seperti orang dewasa, sehingga anak kecil SD SMP itu seperti orang dewasa, memakai baju-baju dewasa, kemudian pakai lipstick, pakai ribbon, pakai bedak gitu. Ini kan Anda tahu nanti sudut pandang daripada orang tuanya bagaimana. Memang ada yang mengeluh bahwa belum waktunya anak-anak segitu didandanin. Ada juga orang tua yang berpendapat jangan seperti itu karena masih kecil. Jadi kalau mau ikut begitu ya berpakaian biasa saja, artinya berpakaian seperti Kartini, tetapi dandan tipis-tipis saja supaya nggak kelihatan kayak anak dewasa karena usiamu masih kecil, ya begitulah kira-kira yang kejadian di daerah itu. Jadi masih kecil-kecil dia diberikan dandan-dandan seperti anak dewasa itu. Nah, ini kita melintas di rel kereta api. Jadi ya melintas, kita akan menuju ke keluar. Keluar. Kita akan, nah ini baru pada pulang sekolah anak-anak. Ini. Jadi cukup hati-hati memang kalau hujan ini karena jalannya belum diperbaiki. Ini kan kalau pas terang begini memang, atau di siang hari terang itu enggak ada masalah mungkin, atau kalau sepeda motor mungkin bisa minggir-minggir ya kelihatan, tapi kalau malam berbahaya itu, apalagi ada airnya. Dan penerangannya juga kalau kita lihat belum semua lah ya. Nah ini kita menuju Jalan Raya Pantura ya, ke Semarang sama ke Jakarta nih. Nanti kita lihat loh. Kita lihat ini jalan ke Jalan Raya Pantura. Bidadari Pak, tapi bukan bidadari Kesel ya Bu? Dia emang desa Widodaren. Padahal kenapa simbolnya ini? Oh ini Pak, legendnya itu Widodaren itu bidadari Pak. Bidadari ya? Ya. Berarti dengan simbol ini sampai ke dalam juga Widodaren semua ya? Ada perjuangan Widodaren itu. Ini ada gambar Pancasila Pak Don? Gimana Pak Don? Itu kampung Pancasila. Nah, terus? Itu kampung Pancasila ya? Luar biasa. Itu kampung Pancasila Pak. Gitu ya? Ya. Berarti di dalamnya
Berbagai macam menu ya Pak Don? Iya. Wah, coba kita lihat. Rukun. Ya, Damai, alhamdulillah rukun. rukun damai ya. Dapurnya udah luar biasa. Panturannya. Pantur aja. Nah, ngacung. Ini panturnya Pak Don? Iya. Gini. Nah, pantura ya. Semarang, Yang ke sana kemana Pak Don? Jakarta, Pak. Yang ke sana ke Jakarta, yang ke sini? Yang Semarang. Ah, yang Semarang. Ini ke Semarang Pak Don ya? Ya, Semarang. Ini ke Semarang Ini maksudnya. jalur Pantura. Jalur tol. Kalau tol lewatnya gandulan, Pak. Nah, ini jalur yang ke sana yang ke Semarang, yang ke sana yang Jakarta, Pak. yang ke Jakarta. Wah, luar biasa nih. Jadi ramai terus ya Pak Don? Oh, ramai, Pak. Luar biasa ya. Oke. Ini sebelahnya ada Galaxy. Oke. Motor lagi, Pak. Muter lagi. Biasa ada power bank juga, ada power bank yang sangat tergantung. Luar biasa. Pemandangan ini sebenarnya cukup bagus karena view-nya itu Gunung Slamet dan Gunung Gajah. Juga kelihatan juga kalau tidak pakai kamera handphone itu jalan tol. Jadi jalan tol itu kelihatan yang ke Jawa Timur sama yang ke Jakarta itu kelihatan dari pandangan ini, cuman tidak tertangkap kamera. Nah, itu kelihatan. Jadi bisa melihat sawah-sawah sambil melihat pegunungan. Jadi ini di dalam kamera ini kelihatan kabutnya ya, kabut. Kan sebenarnya kelihatan gunungnya cukup bagus ya. Nah, berhubung kita pakai sepeda motor jadi kayak goncang-goncang itu karena jalan tadi itu yang belum halus ya. Ini juga, ini kebetulan pas musim panas jadi debu juga. Memang gunanya masker tuh luar biasa, walaupun bagaimanapun, walaupun kita nggak musim COVID, tetap pakai masker tuh membantu sekali untuk debu ya, baik debu solar maupun debu-debu seperti jalan seperti ini kan berdebu ya, apalagi berpapasan dengan kendaraan lain terutama mobil itu debunya sangat. Jadi ya, terima kasih lah pencipta masker ini. Bagus untuk diri kita sendiri ya. Ini yang di pinggir-pinggir jalan ini juga, bangunan-bangunan ini juga kita belum tahu nih bangunan apa kok ada di pinggir kali ini, pinggir sawah ini. Permanen, ada yang permanen juga, ada yang tembok gitu. Ada yang biasa, ada yang setengah tembok, ada yang hanya sederhana. Nggak tahu nih bangunan-bangunan ini memang kita perlu tanya-tanya ini kepada aparat setempat. Cuman karena kita tujuannya hanya mengeksplor ya, artinya melihat saja bagaimana yang sebenarnya ceritanya. Pemalang kan darurat sampah, Pak. Darurat sampah. Ya perlu kesadaran masing-masing. Iya. Pak. Oh gitu. Iya, jadi sampah ini mestinya dibuang yang benar ya. Tapi ini hanya ditaruh di pojokan sini. Ini mestinya bukan tempat pembuangan sampah ya Pak Don? Bukan, ini tanah irigasi. Pak. Tanah irigasi. Wah, ini perlu kesadaran masyarakat berarti ini Pak Don? Kalau minta izin sama irigasi ya harus dibuat yang layak. Dibuat yang layak ya. Jadi nanti pengolahannya bagus Pak. Gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahan ini warga lebih tanggung jawab lagi. Ya, tingkat kesadarannya bagus. Jadi warga mudah-mudahan lebih disiplin lah. Akan bagus Pak. Wah, ini sekarang kita lihat yang Jadi Pak ya, bisa ya? keren ini Pak. Kalau di selatan itu kan Gunung Slamet itu. Iya. Itu lalu lalang kendaraan Tol? jalan tol. Tol ya. Tol Pemalang Batang. Wah, luar biasa ya. Karena ada Gunung Gajah itu kelihatan juga. Nggak tahu kalau di kamera itu jelas nggak Pak? Yang kita zoom ya. Ya itu Gunung Gajah itu Pak. Yang Gunung Gajah yang mana, Ben?
Yang kelihatan itu? Yang di Sutat itu kan ada itu. Itu Gunung Gajah namanya ya? Gajah. Ini yang ini Gunung Gajah. Oke, yang ini Gunung Gajah. Yang ini Gunung Slamet. Ini Gunung Slamet. Ini pusatnya Prabasari juga di sana. Wah, kenangan nih. Oke. Ini kalau terus ke sana kemana Pak Don? Tembus jalan raya juga ya? Petarukan, Pak. Oh. Desa itu Sirangkang kan itu. Sirangkang. Sirangkang Itu Sirangkang ya. Batasan sini, desa sini. Oke, yang ini masih masuk Petarukan ya Pak Don? Oh, masih, Pak. Masih. Sirangkang juga masih. Masih masuk Petarukan. Kecamatannya Oke. Petarukan. Baik pemirsa, kita sudah explore desa apa Pak Don? Widodaren, Pak. Widodaren Ya, Widodaren. bersama Pak Sardono. Pak Sardono Iya. yang selalu aktif. Iya, asli lahir di sini. Asli ya? Iya, asli. Luar biasa. Ini tanah tumpah darah saya, Pak. Luar biasa. Bagaimanapun ya jangan dikatakan jelek lah. Yang Iya. penting nanti ke depan kita perbaiki. Gitu ya. Iya, Pak. Siap. Jeleknya nanti ya. Nah, kalau yang jelek kan bisa diperbaiki, Pak. Iya, nanti. Pak. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Pak Dono, Ya, Pak. kita ketemu lagi. Ya, siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, mudah-mudahan ada perkembangan, Pak, yang ke depan Amin. signifikan untuk pembangunan desa saya. Amin. Terima kasih Pak Dono. Selamat Ya, pagi, Pak. sehat Selamat selalu. pagi. Salam sehat. Pemirsa, itulah Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jadi sebagian jalan memang banyak yang masih rusak dan sebagian warga juga masih ada yang tidak dapat bantuan.